salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siska Sri Dewi Saragi, SPD MA. Saat ini saya sedang mengabdi di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Royal. Saat ini saya sedang mengampu salah satu mata kuliah, yaitu adalah teori bilangan. Teori bilangan ini merupakan salah satu materi yang meningkatkan tiga aspek kemampuan mahasiswa, yaitu adalah afektif, psikomotorik, dan juga nanti akan meningkatkan kognitif. Namun, teori bilangan ini itu akan lebih meningkatkan sisi kognitif daripada mahasiswa. Karena ada beberapa materi yang akan dipelajari. Yang pertama nanti adalah bagaimana sifat-sifat dari operasi bilangan bulat, yaitu nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian nanti ada yang namanya pembagian, dan ada beberapa aturan-aturan pembagian pula, gitu ya. Kemudian juga akan belajar tentang FPB dan KPK, kemudian nanti kita akan belajar juga tentang yang namanya kongruensi dan modulo, dan terakhir nanti akan menyinggung sedikit tentang kriptografi sederhana menggunakan if text. Nah, adapun maka dari itu ini akan kena kepada CPL yang pada prodi kami minta. Yang pertama yaitu adalah mampu mengidentifikasi, menganalisis, serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri, kritis, dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya. Maka dari itu nanti diharapkan mahasiswa itu nanti dalam pembelajaran ini itu akan bersikap aktif dan bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Kemudian nanti yang kedua adalah mampu menganalisis, menerapkan, dan memecahkan permasalahan keilmuan matematika berbasis teks. Nah, nanti kami akan gunakan teknologi untuk membantu dalam pemecahan kami. Kemudian nanti yang terakhir adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran matematik yang inovatif dengan menginternalisasikan nilai norma dan etika akademik. Nah, jadi di sini harapannya kembali lagi, ya mahasiswa nanti harapannya ketika jadi pendidik dia akan mampu membuat inovasi. Kenapa? Karena daripada proyek kami akhir itu akan membuat media pelajaran tentang teori bilangan ini dengan menggunakan media pembelajaran mereka masing-masing, gitu. Nah, maka ada beberapa CPMK yang akan kami capai di sini, yang mau kami capai. Yang pertama adalah mahasiswa harus mampu menganalisis struktur dan sifat bilangan untuk membangun penalaran matematis secara logis dan sistematis. Dan kedua adalah mahasiswa harus mampu mengevaluasi dan juga menyusun argumen logis melalui berbagai metode pembuktian matematis. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep FPB dan KPK dan algoritma Euclid serta membandingkan metode-metodenya yang di dalam. Kemudian nanti mahasiswa harus menganalisis pola keterbagian dan mengkonstruksi daripada faktorisasi bilangan secara sistematis. Adapun kalau dilihat di sini CPMK kami itu lebih meningkatkan yang namanya kognitif daripada mahasiswa itu sendiri, di mana di sini harus bekerja secara aktif dan evaluasi atau peningkatan daripada C4 mereka. Kemudian nanti mahasiswa harus menganalisis konsep kongruensi serta nanti dengan yang namanya merancang daripada penyelesaian masalah matematis secara non-rutin kepada mahasiswa secara aktif. Kemudian nanti akan kami penerapan teknologi digital dengan menerapkan yang namanya media pembelajaran inovasi gitu. Nah, adapun saat ini saya akan memberikan video pembelajaran kami secara online di pertemuan 9, di mana di pertemuan 9 kami akan mempelajari tentang kongruensi dan juga operasi-operasi modulo. Maka dari itu nanti CPMK atau CPMK yang mau kami ambil itu adalah mahasiswa harus mampu ya merancang gitu ya untuk yang namanya dan menganalisis konsep kongruensi dan mengkonstruksinya menjadi berbasis operasi modulo dengan menggunakan masalah nyata. Maka dari itu, model yang saya gunakan dari pertemuan 9 itu yang lebih bagus adalah PBL atau Problem Based Learning gitu ya. Dengan mengkaitkan kasus-kasus nyata dalam pembelajaran matematik. Maka dari itu, silakan ditonton video berikut ini.
kegiatan kita pada hari ini. Selamat siang, kakak abang semuanya. Siang, Yang Bu. Bu. Yang Bu. Yang Bu. Yang Oke, Bu. sehat semua kalian? Sehat Bu. Sehat, Bu. Iya, oh, bagus. Ya, syukur ya, puji Tuhan kalian semua keadaan sehat. Sehingga saya harap walaupun nanti kita dalam keadaan Zoom seperti ini, nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik gitu ya. Walaupun tidak secara langsung luring ya, luring biasanya. Nah, maka dari itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan kita ya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi seperti biasa nanti kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan, saya persilahkan. Dan kita akan diskusi gitu ya kan ya, diskusi seperti biasa. Oke, ya, kita sekarang sudah masuk ke pertemuan berapa? Ayo, semua? Pertemuan Teman sebelum 9, Bu. Iya, 9 ya, 9 kita. Betul sekali ya kata Kak Dina ya. Kita masuk ke pertemuan 9 gitu, karena kemarin kita terakhir adalah waktu sesi UTS gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, masih ingat kalian apa yang sudah kalian pelajari ketika sebelum-sebelumnya? Yo, apa aja kira-kira yang udah dipelajari? Ada yang masih ingat? Kira-kira apa yang sudah dipelajari? Ingat, Bu. Ya, apa itu Bang Yudi? Dari yang sebelumnya semua, Bu. KPK, Bu. Ayo KPK, mulai deh. ya oke Kak Sukma. Terus apa lagi? pembuktian matematika Bu. Oke, pembuktian matematisnya. Terus apa lagi kemarin? Induksi matematika. Induksi. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Iya, nah KLC. Ada lagi? Teorema Euclidean. Iya, algoritma Euclid ya. Betul, Bang Okta ya. Bang Oka. Nah, oke. Ada beberapa hal tadi Kakak Abang sudah menjelaskan ya. Ada menyebutkan beberapa materi yang udah kita pelajari selama sesi UTS kemarin gitu. Nah, kenapa saya harus membuka hal tersebut? Karena ada beberapa materi yang merupakan materi lanjutan menuju ke materi kita sekarang. Oke, nah saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk materi kita ya. Materinya saya stop share terlebih dahulu. Saya akan absensi. Ini saya share ke sini aja deh biar kalian lihat ya. Seperti biasa kita akan absensi terlebih dahulu. Saya share screen screen besar aja supaya nanti kalau saya mau kemana-mana bisa kelihatan ya. Nah ini adalah ini kita. Saya akan absensi kalian dari sini. Oke. Teori bilangan. Sorry. Apa ini bisa dibuka? Oke, di sini aja ya. Saya absensi terlebih dahulu. Kak Ana, Hadir hadir. Bu. Hadir, oke. Ya, Bang Okta, Dari, Bu. hadir. Oke, Kak Bunga, hadir. Oke, Kak Dina, Hadir Bu. hadir. Kak Sukmawati, Hadir, Bu. hadir. Bang Yudi, tadi hadir ya. Sorry, Bang Yudi belum kesel. Hadir, Bu. Hadir, hadir. Ya, Bang, hadir. Pencet tadi itu. Oke, kita akan mulai kegiatan kita. Ya, kongruensi. Ini adalah materi kita yang untuk pertama setelah sesi UTS. So, nanti kita akan nikmati pembelajaran kita. Oke? Nah, kongruensi dan modulo. Sebenarnya kongruensi dan modulo ini sebenarnya sudah sangat sering ya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan dari kalian juga nanti. Bu, sebenarnya kita belajar teori bilangan itu untuk apa sih? Inilah termasuk salah satu penerapan daripada teori bilangan, yaitu adalah dikongruensi. Nah, untuk materi ini kita pelajari itu adalah kongruensi dan sifat-sifat operasi modulo. Ya, tadi ada beberapa teman kalian udah bilang ya, ada Kak Dina, tadi ada Kak Elsie, Bang Okta, ya, ada beberapa lagi juga tadi ngomong, Sukma dan sebagainya, sama Bang Yudi gitu ya, berbicara bahwasanya ada beberapa materi yang udah kita pelajari. Nah, kita akan ulang terlebih dahulu sedikit yang sebelumnya, yaitu adalah yang pertama yang kita butuhkan untuk kongruensi dan modulo itu adalah tentang sifat pembagian pada bilangan. Ya, sifat pembagian pada bilangan itu secara definisinya kemarin kalau diingat A itu habis membagi B, itu katanya kemarin jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga nanti B sama dengan A kali C. Ya kan ya? Gitu ya kemarin ya. Kalau masih ingat. Sehingga ini kan kemarin dapatnya itu kan karena sebenarnya seperti ini ya. B dibagi dengan A
pasti akan menghasilkan C. Gini ya kemarin ya, sehingga dapat yang seperti ini gitu ya, untuk mengingatkan. Nah, cara bacanya teorema Euclid gitu ya, atau teorema pembagian. Nah, si Euclid ini, di teorema Euclid ini dikatakan bahwasanya seperti ini. Ya, misalkan A dan M adalah bilangan bulat, di mana M-nya itu harus lebih dari 0, katanya. Jika A katanya dibagi dengan M, maka hasil pembagiannya adalah si I, ya kan ya? Kemarin dan sisanya, nanti akan ada sisa. Nah, mudah-mudahan masih ingat semuanya untuk persamaan yang seperti ini, untuk mengubahnya. Ingat ya, kalau seandainya kemarin 5/2 gitu ya, kalau dibikin 5/2, ini berarti hasilnya adalah 2 gitu ya kemarin ya. 2 berarti sisanya 1, ya kan ya, ditambah 1 nanti di sini. Sehingga A-nya adalah 5 kemarin, M-nya adalah 2, I-nya adalah hasilnya berarti 2, R-nya adalah 1. Semoga masih ingat kemarin yang tentang ini. Sifat kongruensi modulo. Ya, jadi hanya menganalisis terlebih dahulu bagaimana konsep dan sifat-sifatnya. Kemudian nanti kalian harus mengevaluasi validitas operasi dalam sistem modulo. Jadi kalau nanti ada sifat-sifatnya, ada operasinya yang terjadi di dalam modulo itu, harapannya berarti kalian adalah melihat apakah benar operasi tersebut dengan melakukan pembuktian. Nah, makanya tadi Kak Elsie ada bilang belajar tentang pembuktian matematis, Bu. Iya, nanti kita akan membuktikan juga, ya, mengevaluasi. Kemudian nanti kita akan mengkonstruksi permasalahan Iya. penyelesaian masalah kongruensi secara sistematis. Nah, ini nanti saya akan berikan LKPD-nya kalau kalian nanti lihat di e-learning kalian, ya. Di e-learning kalian itu ada saya berikan PPT-nya di dalam. Di situ ada tulisan latihan, ada barcode. Silakan di barcode ya linknya itu, atau diklik aja di atas ya, itu bisa nanti masuk ke dalam eh, LKPD kalian menuju ke G Drive-nya saya gitu. Kemudian nanti yang keempat adalah mengkritisi kesalahan penyelesaian terkait operasi modulo. Jadi nanti kan eh, ketika kita nanti berdiskusi pasti kan ada beberapa hal gitu ya, bisa kalian kritisi ya. Mungkin ada yang kurang kalian rasa, kalian akan tambahkan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah merancang strategi penyelesaian masalah kontekstual. Nah, nanti saya akan kasusnya itu adalah bentuk kontekstual, nanti kalian yang akan mengerjakannya. Ini sebenarnya merancang ini udah kena ke yang 3-4 ini sebenarnya. Gitu ya. Kongruensi itu sama dengan seperti ini. Jamsi ini. Ini saya bukakan. Nah, ketika kalian belajar jam, ya kan? Ini saya akan singkat ya. Kalau seandainya dia berubah jarum panjangnya gitu ya, dia akan beranjak gitu ya, akan berubah gitu. Pukul 12.45. Nah, sebenarnya kongruensi Ini itu muncul sendiri. kongruensi itu adalah eh, kontekstualnya dari yang namanya jam digital. Kan? Apa yang kalian lihat tadi? Jam digital ya, sama jam dinding. Kan? Perbandingan ketika jam dinding seperti apa, perbandingan dari jam digital seperti apa. Ya, Kak Bunga, saya mau nanya nih Kak Bunga. Kalau saya bilang di jam digital kamu itu jam 15.00, kira-kira jam berapa itu Kak? Gimana Ibu? Kalau saya bilang jam 15.00, kira-kira itu jam berapa? Jam 3. Jam 3 ya, gitu. Nah, kita cari lagi yang lain ya Kak Fauzia. Kak Fauzia, kalau jam 21.30 kira-kira jam berapa menurut Kakak? Setengah 10, Bu. Iya, 9:30. Iya, oke. Menurut kalian, salah satu dari kalian, hal itu bisa kalian ketahui, itu karena apa? Apa, Bang Okta? Kenapa bisa tahu kalian jam 15 itu adalah jam 3? Eh, satu hari kan 24 jam kan, Bu? Ya, oke. Terus? Ya, dinotasikan dalam jam itu cuma sampai 12. Makanya itu Oke. tiap angkanya itu ada persamaan nilai dari angka setelahnya itu. Misalnya contoh jam 1 sekarang ini biasa disebut jam 13, Oke. begitu seterusnya. Itu dibedakan dengan tergantung kondisinya waktu siang atau malamnya, Bu. Kalau misalnya dia Ah, itu oke. Benar ya. Jadi sebenarnya karena dia perputaran setiap 12 jam, kan? Secara jam dinding kita seperti biasa, jam digital itu mengibaratkan dia perputaran setiap 12 jam. Ketika sudah sampai di 12, maka dia akan mulai lagi ke angka
1 kembali. Gitu kan ya? Untuk Sudah, Bu. Oke, ini adalah kongruensi ya. Ini adalah contoh dalam dunia nyata. Ketika kita bilang dia jam 14.00, kita sama-sama tahu perbandingannya adalah itu adalah di jam 2 siang. Kayak kata Bang Okta tadi, tergantung waktunya, Bu, gitu ya. Nah, maka itu sama dengan seperti ini. 14 itu akan sama dengan 14 itu akan kongruen. Kongruen itu garis 3 ya, ingat ya. Kongruen dengan 2 modulo 12. Artinya jam 14 itu sama dengan 2 modulo jam 2 siang. Nah, ini gimana? Definisinya adalah katanya jika P, I, M adalah bilangan-bilangan bulat, maka P disebut kongruen dengan Q modulo M jika dan hanya jika. Ingat nggak kalian ketika waktu di himpunan dan logika, jika dan hanya jika berarti dia punya 2 tanda panah, ya kan? Ingat ya, 2 tanda panah jika dan hanya jika. M katanya membagi P kurang Q. Oke? Atau ditulis katanya dengan cara P kongruen atau garis 3 seperti ini, Q modulo M jika dan hanya jika M itu habis membagi P dikurang Q, katanya. Namun, jika M tidak habis membagi P kurang Q, maka P itu tidak kongruen dengan Q modulo M. Ya, atau P tidak kongruen seperti ini, simboliknya Q modulo M. Jadi ingat ya, kalau maaf agak terpotong sedikit ya. Nah, ini dia katanya di teorema 1, dikatakan seperti ini ya. Bahwasanya katanya jika P dan Q, P, Q, dan M adalah bilangan-bilangan bulat, di mana M-nya itu tidak sama dengan 0. Maka P itu akan kongruen dengan Q modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat T, sehingga P-nya itu akan sama dengan Q tambah TM. Ingat nggak kemarin? Kalau pembuktian langsung kemarin, pembuktian matematis, yang kiri disebut dengan apa? Bahan. Iya, modal ya, modal, bahan, boleh. Ya, jadi Oh, ini gini. kita punya diketahuinya. Ya kan? Kalau kalian masih ingat ketika kalian di himpunan dan logika, kalau kalian membahas tentang jika dan hanya jika, berarti dia itu tandanya ada dua tanda panah. Seperti ini ya. Ketika Diimplikasi, Bu. iya, biimplikasi. Jadi P harus, jika P maka Q dia harus berlaku, dan Q jika Q harus dia berlaku terhadap P. Makanya ketika kalian membuktikannya, harus dia terhadap 2 arah. Gitu, oke? Berarti di sini yang pertama, ya. Kalau yang ini adalah modal kita. Ini nggak bisa diubah, yang ini. Oke, P dan Q, P, Q, M adalah bilangan-bilangan bulat dan M-nya tidak sama dengan 0. Ya, maka katanya P-nya itu akan kongruen dengan P jika dan hanya jika. Ada katanya. Ah, berarti boleh dari sini P akan kongruen terhadap P maka Q jika, maka nanti akan ada T yang saya demikian sehingga P-nya akan sama dengan Q tambah M, atau pernyataan satu lagi, jika ada bilangan bulat T sehingga P sama dengan Q tambah M, maka dia nanti akan seperti ini bentukannya, yaitu adalah P akan kongruen terhadap Q modulo M. Jadi ingat ya, jadi ada kiri ke kanan, kanan ke kiri, gitu ya. Beda dia tanda panahnya. Maka yang pertama yang mau kita buktikan adalah jika P kongruen terhadap Q modulo M, maka dia harus berlaku M-nya itu habis membagi si P kurang Q. Sesuai dengan definisi tadi ya. Kan kita punya ini ya, modal si kiri ya. Untuk yang pertama kan kita harus buktikan bahwasanya ketika P kongruen dengan Q modulo M, maka nanti dia akan menghasilkan seperti ini, gitu ya. Mau kita buktikan yang adalah yang ini. Ini adalah modal. Nah, sini adalah modal. Kita pakai yang kiri ke kanan terlebih dahulu. Ini adalah modal. Berarti kalian ketahui bahwasanya P-nya akan kongruen terhadap Q modulo M. Akibatnya, sesuai dengan definisi tadi, bahwasanya ketika ada P kongruen dengan Q modulo M, maka MC modulo M ini, itu akan habis membagi si P kurang Q. Sepakat ya di sini ya? Sepakat tidak kalian? Ini yang diketahui nih. Diketahui. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Sepakat Bu. ya? Nah, ini berarti bahwasanya akan ada bilangan bulat T. Ingat nggak tadi ketika A dibagi dengan B akan menghasilkan si C, C. ya kan? Akibatnya ini sama seperti itu, ya kan? Berarti ini P dikurangi dengan Q, kalau dibagi dengan M akan menghasilkan sesuatu, ya kan? Sesuatunya di sini kita anggap si T. Yudi. Nah, si Yudi pun boleh, Y pun di sini juga boleh, ya. Karena di sini diminta T, T lah kita bikin, ya kan? Sehingga Iya. bisa kita dapat lah dia kali silang, M kali T, berarti TM sama dengan P kurang Q, ya kan?
Kemudian atau saya pindahkan dia posisinya. P-nya ke kiri, TM-nya ke kanan gitu ya. Berarti atau si min key-nya ini saya pindahkan ke kiri. Berarti dia jadi berubah tanda. Berarti jadinya P akan sama dengan I ditambah dengan TM. Ya, tiba-tiba muncul dia yang ini. Ah, sama kan? Iya. Terbuktilah dia tiba-tiba, ya kan? Kira-kira menurut kalian pola yang akan nampak menurut kalian di sini. Nah, di sini. Kendaraan Berarti pertama kendaraan pertama tadi berapa? 4. 4. Berarti di sini pasti 4. Berikutnya 4. 4. Setelah itu apa? Setiap kendaraan bertambah 7 dari nomor sebelumnya. Berarti tambahkan 7, Bu. Tambah 11. 7. Berarti sekitar di sini 11. 11. Habis itu Kan angka 18. 18. 18. Gini ya harusnya polanya. Tapi ingat apa katanya? Pakai Ditemukan basi sampai 10. 10. Sampai 9 katanya. 9. Berarti 0 diulang sampai deh, Bu. 9. Berarti apa yang terjadi? Pengulangan deh, Bu. Ini 2. Pengulangan, Dua. berarti 11 diganti. Berarti 11 harus harus Satu. kita Dua. ganti. Berarti berapa? 2. 1, Bu. 10 modulo 11 modulo 10. 1. Satu. Iya, Satu, Bu. angka 1. Betul. Di sini angkanya 1. Di sini 8. 18. 8. Iya, berarti di sini angka 8, Bu. 8. Oke, dan seterusnya sampai nanti ke 15. 15. Terus, analisislah pola berikut. Apakah pola kalian temukan? Jelaskan. Kalau kalian buatlah dia terus-terusan seperti ini, ya kan ya? Dia pasti akan kembali ke angka 4 lagi. Ya kan? 4. Sama kayak jam tadi kan? Kalau Iya, Bu. 24 dia jam 24 dia akan kembali ke 12, ya 12. kan? Gitu ya. Jadi dia akan kembali. Nah, ternyata katanya polanya akan semakin bertambah di yang tadi. Oke, saya share. Apakah sudah kelihatan? Masih loading, Bu, masih berproses. Iya, Kak Ike. Makasih. Oke, apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Bu. Udah, Oke, Bu. tadi ini udah tahu kan ya? Gimana ya? Tahu, Bu. Oke, udah tahu. Ini jadinya nanti kalian lah yang menjawab dengan rapi ya. Ini jadi saya suruh kalian tugaskan. Oke. Kemudian, kalaulah tadi di sini 4, di sini tadi 11 jadi 1 gitu ya. 18 jadi 8 dan seterusnya. Nah, inilah dia polanya. Ternyata dia nanti lama-lama dia bakalan polanya akan berbentuk siklis atau berulang. Ya kan? Nah, ini pasti dia polanya akan berulang. Ya kan? Di sini dia berulang. Berulang. Nah, makanya di sini ditanya, ada seorang mahasiswa berpendapat, pola nomor kendaraan ini nggak akan pernah kembali ke angka awal lah, Bu, gitu ya. Udah jelas jawabannya. Salah, ya kan? Salah. Iya, Bu. Kenapa? Dia pasti akan kembali ke awal. Angka 4. Nah, inilah yang terjadi ketika kita hanya menggunakan modulo 10, berarti ada sekitar 10 kemungkinan angka yang akan kita gunakan, ya kan? Yaitu adalah 0 sampai 9. Nah, makanya di sini, di kreasi yang di sini, bagaimana kalau dia berubah jadi 12 angka? Berarti ada sekitar seperti kemarin ketika di binar kita belajar kan ya? Nah, ketika di situ kita belajar tentang basis, berarti akan ada sekitar 11 angka yang akan muncul, yaitu adalah 0 sampai 11, ya kan? Itu ya kemarin Iya, Bu. untuk modulo 12 gitu. Ya. Berarti di sini kalau dia di modulo 12, ya, harusnya di sini dia bakalan muncul. Kalau dia modulo 11 berarti di sini awalnya angka 4, ya kan? Kemudian dia tambah 7, berarti dia angka 11. 11. 11 ini akan berubah, ya kan ya? 11 dengan modulo 12, berarti 11 dibagi 12 hasilnya 0, sisanya 11, berarti tetap 11. Padahal di sini angka 1, ya kan? Nah, kemudian berarti di sini kita buat lagi dia. Kalau 11 ditambah dengan 7, berarti di sini 18. 18 dibagi dengan 12 terhadap modulo 12, berarti sisanya 18. Sisa 6. 6, Bu. 6. Angka pertama adalah 6. 6. Terusnya, pasti nanti dia akan berulang lagi ke angka 4. 4. Ke angka 4. Maka dari itu pasti bisa kita lihat dari efisiensinya sebenarnya lebih gampang modulo 10, ya kan? Lebih gampang. Tapi lebih efisiensi, lebih efektifnya kalau untuk pemparkiran itu nggak bisa pakai modulo yang kecil.
Nah, ini karena dia hanya ada 10 angka, artinya ada 10 kendaraan yang hanya boleh masuk ke dalam parkiran. Tapi kan parkiran nggak mungkin 10 aja kan ya. Kita aja di universitas kita aja berapa coba yang sekali masuk, gitu ya. Nah, Iya, Bu. hal tersebut kayak mall misalnya gitu, untuk membuat digitalnya itu agar tidak ada nomor yang sama yang muncul, ya, karena ketika nanti di scan barcode ya pasti gagal ya. Ah, ini masa mobil curian ini gitu ya, karena kan dia kodenya sama katanya gitu ya, kan nggak mungkin. Akibatnya kalau di sistem digital biasanya itu bukan lagi modulo kecil, bukan modulo 1, modulo 10 atau modulo 12, nggak lagi seperti itu. Jadi pakai modulo keberapa, Bu? Modulo sampai 1 juta, misal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara gampang itu memang modulo 10, tapi secara efektifnya adalah kita makin besarkan si modulonya. Makanya Penerapan modulo dalam kehidupan sehari-hari, Bu. iya, kira-kira apa aja kira-kira tadi? Nah, yang jam tadi, Bu, ya, jam digital. Iya, jam digital. Oke. Terus untuk pengabsenan, itu pun bisa gitu ya. Jadi ketika kita membuat hal tersebut ternyata kongruen ini itu sebenarnya sangat kehidupan sehari-hari sangat kita jalaninya sebenarnya. Hanya sebenarnya kita kurang tahu. Oh, ternyata ini loh dia penerapan modulnya. Makanya kalau dulu saya ada suatu permainan biasanya saya ajak, saya bikin namanya game putar-putar. Nah, game putar-putar itu apa? Game jam sebenarnya. Kan? Jadi saya bilang lah, 1+1, 2. Saya bilang kan, 2+2, 4. Kalau seandainya, saya bilang, 7+5. Berapa itu? Saya bilang kan, berarti hasilnya berapa? 7+5. 12, ya kan? Kalau saya 12. bilang, 8+7, berapa? Saya bilang. Nah, 15. tapi karena game putar-putar jadi jam berapa? 3. Ya, jadi bisa kalian aja, ya kan? Ternyata, oh, Oh, udah ya gitu. Oh iya kan konstruksi udah tahu tadi ya kan, membuat modulonya. Terus tadi mengkritisi yang kita belum karena kita belum bisa kerjain. Tapi nanti sebagai tugas kalian adalah tadi ada beberapa ya. Ya, buatlah sebaik mungkin yang tadi LKPD-nya tadi eh, ke dalam diketik saja, ya kan ya. Diketik nanti diskusikan di kelompok. Nanti di pertemuan selanjutnya, karena kita pertemuan selanjutnya materinya adalah kongruensi linier gitu. Jadi sebenarnya masih ada hubungannya di pertemuan 10. Jadi nanti silahkan dikerjakan sedemikian rupa, kemudian nanti buktikan juga tadi beberapa sifat-sifat teorema ya. Itu kalian buktikan, nanti kalian sediakan seperti biasa. Nanti kita tunjuk pakai random wheel. Kan? Nah, itu kan ada macam-macam itu. Nanti saya akan bagikan ke kalian. Oke, aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, Bu. baik. Aman, Bu. Oke, kalau sudah aman semuanya, maka dari itu saya akan tutup perkuliahan pada hari ini, ya. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan 10 dengan materi kongruensi linier. Nanti saya akan kirimkan juga materinya, nanti kalian pelajari di situ, kita akan berjumpa lagi. Semoga kita bisa berjumpa tatap langsung, ya kan? Supaya lebih enak kita rasa, ya kan? Oke? Iya, Ibu. Ya, demikianlah. Oke, Bu. Maka dari itu tetap semangat ke kalian semua. Tetap jaga kesehatan seperti biasa ya, supaya tetap semangat ketika belajar kita tetap happy gitu ya. Nah, oke. Maka dari itu saja yang bisa kita laksanakan pada pembelajaran pada hari ini. Saya tutup untuk kelas hari ini dan selamat sore untuk kita semua. Ya.